Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Erlianti. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kata sapaan, penggunaan pronomina pada surat, kata baku dan kata tidak baku. Nah, untuk lebih jelasnya, simak sampai selesai ya videonya. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajarannya. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis, menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro atau kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam teks multimodal. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Yang selanjutnya, tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu memahami kata sapaan, penggunaan pronomina pada surat, kata baku, dan kata tidak baku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain itu bisa jadi anggota keluarga, guru, teman, dan lain-lain. Penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan orang lain secara sopan. Salah satu norma berkomunikasi secara santun adalah menggunakan kata sapaan yang tepat. Lalu, kira-kira kalian tahu apa itu kata sapaan? Dan apa saja macamnya? Begitu, simak lebih lanjut ya. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang, dan ada 5 macam kata sapaan. Yang pertama, kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat. Nah, kata sapaan ini digunakan untuk menyapa orang yang memiliki hubungan keluarga. Misalnya, kakek, nenek, paman, bibi, dan sebagainya. Yang kedua, kata sapaan berbentuk kata ganti. Misalnya, kamu, engkau, anda, tuan, nyonya, dan sebagainya. Ketiga, kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat. Contohnya, yang terhormat, dan sebagainya. Yang keempat, kata sapaan yang diikuti nama. Misalnya, saudara Ina, Bapak Ferry, Ibu Nintias, dan sebagainya. Kelima, kata sapaan bentuk nominal, yaitu nominal ditambah dengan ku, misalnya Tuhanku, Ibuku. Yang pertama, pronomina persona. Pronomina persona adalah yang mengacu kepada orang. Pronomina ini mengacu kepada diri sendiri, orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarakan. Di antara pronomina itu ada yang mengacu pada jumlah satu atau tunggal serta jamak. Nah, contohnya dari yang tunggal atau diri sendiri adalah saya, aku, daku, ku yang berada di awal kata, dan ku yang berada di akhir kata. Yang selanjutnya contoh yang jamak atau diri sendiri itu ada kata kami, kita. Sedangkan untuk contoh kalimatnya yang pertama, surat itu telah kukirimkan tadi pagi. Contoh kalimat yang kedua, kita berangkat pagi-pagi sekali. Sedangkan untuk orang yang diajak bicara yang tunggal itu engkau, kamu, anda, kau yang berada di awal kata, dan mu yang berada di akhir kata. Sedangkan untuk contoh kalimatnya yaitu kalian akan pergi kemana liburan nanti? Sedangkan untuk orang yang dibicarakan tunggal itu ada ya, dia, beliau. Sedangkan untuk orang yang dibicarakan jamak, contohnya mereka. Untuk contoh kalimatnya yaitu dia setuju dengan keputusan kami. Yang kedua, pronomina penunjuk. Pronomina ini terdiri atas penunjuk umum, yaitu ini, itu, penunjuk tempat, sini, situ, sana, dan penunjuk ikhwal, begini, begitu. Sedangkan untuk contoh kalimatnya, yang pertama, Bu Guru memberikan ini kepada saya sebagai kenang-kenangan. Untuk contoh kalimat yang kedua, siapa yang mau pergi ke sana? Yang ketiga, pronomina penanya. Pronomina ini dipakai sebagai penanda pertanyaan. Biasanya yang ditanyakan adalah orang menggunakan kata tanya siapa, kalau barang itu menggunakan kata tanya apa, dan kalau pilihan itu menggunakan kata tanya mana. Untuk contoh kalimatnya, yang pertama, siapa yang akan memberi kata sambutan?
Untuk contoh kalimat yang kedua, Joni, habis membeli apa? Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai kata baku dan kata tidak baku. Kata baku sendiri artinya kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah yang ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan BUMD. Nah, pada slide ini ditunjukkan ada kata tidak baku dan kata baku. Kata tidak baku dari enggak atau enggak, yaitu kata bakunya tidak, kata tidak bakunya dipilih, kata bakunya itu dibuat, kata tidak bakunya merubah, kata bakunya itu mengubah, dan kata tidak bakunya udah, kata bakunya itu sudah. Baik, sekarang adalah kesimpulannya. Jadi kata sapaan itu ada 5 macam. Yang pertama menunjukkan hubungan kerabat, kedua berbentuk kata ganti, ketiga menunjukkan rasa hormat, keempat diikuti nama, dan yang kelima adalah kata sapaan bentuk nominal. Sedangkan pronomina itu ada 3 macam. Yang pertama pronomina persona, yang kedua pronomina penunjuk, dan yang ketiga pronomina penanya. Sedangkan kata baku adalah kata yang penggunaannya sesuai dengan kaidah yang sudah ditetapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUMI. Sekarang untuk penugasannya, buatlah pesan dengan baik dan santun kepada guru kalian sesuai yang ada di LKPD. Dan jangan lupa menggunakan kata sapaan yang tepat, bahasa baku, dan santun. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga apa yang kita pelajari pada video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.